Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Dengan anggotanya, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kurikulum Al-Quran Hadis kelas 7 yang ada di MTS. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Struktur kurikulum tingkat madrasah sanawiyah terdiri atas dua kelompok, yakni mata pelajaran kelompok A dan kelompok B, yang mana mata pelajaran kelompok A adalah mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat, sedangkan mata pelajaran kelompok B yang terdiri atas mata pelajaran seni budaya, prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang dikembangkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Struktur kurikulum madrasah sanawiyah meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 periode atau 3 tahun atau 3 jenjang, yakni mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Struktur kurikulum ini disusun berdasarkan SKL atau Standar Kompetensi Lulusan, KI Kompetensi Inti, dan KD Kompetensi Dasar. Mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum madrasah memuat 14 mata pelajaran dan pengembangan diri berdasarkan KMA nomor 184 tahun 2019 seperti tertera pada tabel struktur kurikulum. Yang kedua adalah pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran pada kelas 7 dan 8 dilaksanakan dengan pendekatan saintifik. Kemudian yang keempat, alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 40 menit. Dan yang kelima, proses pembelajaran menekankan keterlibatan peserta didik dengan menggunakan berbagai pendekatan, pembelajaran saintifik, dan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menarik atau menyenangkan, kontekstual, pengembangan budaya baca, keteladanan, dan integritas situasional. Jadi, struktur kurikulum madrasah sanawiyah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran pada setiap madrasah sanawiyah. Kompetensi ini dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi ini, integritas vertikal sebagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Adapun seluruh aktivitas penerapan kurikulum berpusat pada kompetensi inti yang diwujudkan dengan memanfaatkan sekolah sebagai bagian dan dari sistem masyarakat. Rumusan kompetensi ini menggunakan notasi sebagai berikut. Nanti ada tabelnya. Ada yang A, kompetensi inti. Untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 atau KI 2. Untuk kompetensi sikap sosial. Dan yang ketiga, kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan ada KI 4 atau kompetensi 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Nah, di sini untuk kelas 7, KI 1 adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dan jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kurikulum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kurikulum pada tingkat madrasah aliyah. Struktur kurikulum madrasah aliyah disusun dengan berpedoman dan mengacu pada struktur kurikulum yang terdapat pada KMA, yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Struktur kurikulum madrasah aliyah adalah pola atau susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada kegiatan pembelajarannya. Adapun kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran satuan pendidikan dituangkan dalam sebuah
kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didiknya dengan beban belajar yang telah tercantum dalam struktur kurikulumnya. Adapun penyusunan struktur kurikulum dan muatan kurikulum madrasah aliyah selain mengacu kepada KMA nomor 184 juga berpedoman pada Juknis penyusunan dan pengembangan kurikulum madrasah aliyah tahun 2019. Nah, untuk kelas 10 ini penyusunan struktur kurikulumnya mengikuti pola dan ketentuan kurikulum 2013, yaitu adanya kelompok mata pelajaran wajib A dan wajib B, kelompok peminatan dan lintas minat. Semua mengusung ke pencapaian struktur kompetensi lulusan. Adapun cakupan dari standar kompetensi lulusan itu, yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Nah, adanya kelompok mata pelajaran wajib A itu meliputi seperti mata pelajaran Al-Quran Hadis, fikih, bahasa Arab, akidah akhlak, matematika, bahasa Indonesia, PPKN. Adapun untuk mata pelajaran wajib B yaitu SBDP, kewirausahaan, PJOK, dan mulok daerah. Untuk kelompok peminatannya saya contohkan untuk misalkan kelas MIPA. Biasanya peminatannya biologi, kimia, fisika, dan untuk lintas minatnya disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Adapun untuk muatan kurikulum madrasah aliyah meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada madrasah aliyah. Selain itu, materi lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai RPP Al-Quran dan Hadis. Rencana Pelaksana Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis, agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. RPP di sini itu meliputi RPP kelas 7 MTS dan kelas 10 MA. Untuk RPP kelas 7 MTS meliputi indikator pencapaian kompetensi, diantaranya 1. Mendefinisikan pengertian Al-Quran, menjelaskan pengertian Al-Hadis, menyebutkan fungsi Al-Quran, menyebutkan fungsi hadis, menganalisis fungsi Quran dalam kehidupan sehari-hari, menyimpulkan kedudukan Al-Hadis sebagai pedoman hidup, mendeskripsikan cara efektif memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, serta mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian ada tinjauan tujuan pembelajaran, meliputi 1. Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. 2. Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. 3. Meningkatkan kekhusyuan peserta didik dalam beribadah, terlebih salat, dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surah atau ayat dalam surah-surah pendek yang mereka baca. Kemudian ada pendahuluan, meliputi guru mengawali proses pembelajaran dengan berdoa bagi kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang dipelajari, serta mendoakan kepada guru dan guru-gurunya hingga Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam yang dipelajari. Kemudian mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan atau mengecek kehadiran peserta didik.
serta menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian ada inti. Kegiatan inti meliputi kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan yang untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi Al-Quran dan hadis, serta fungsi Al-Quran hadis. Kemudian ada critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi Al-Quran, hadis, dan fungsi Al-Quran hadis. Kemudian ada collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai Al-Quran, hadis, dan fungsi Al-Quran hadis. Kemudian ada communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Kemudian ada creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan Al-Quran, hadis, dan fungsi Al-Quran hadis. Kemudian ada penutup. Guru dan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Kemudian guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajak mensyukuri atas keberhasilan proses pembelajaran dan berdoa bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah ada RPP untuk kelas 10 MA. RPP kelas 10 MA diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi peserta didik memberi salam dan membimbing siswa berdoa. Kemudian, guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi. Bisa berupa yel-yel atau ice breaking. Kemudian, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Serta guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian ada kegiatan inti. Meliputi kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya, Resti Risalati, akan menyampaikan materi mengenai silabus Al-Quran Hadis kelas 7 MTS. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai silabus Al-Quran Hadis kelas 7, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai silabus itu sendiri. Nah, silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Nah, jadi silabus adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran, dan banyak hal lain yang tertera dalam komponen silabus. Nah, di layar ditampilkan sebuah silabus pembelajaran dari pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7, yaitu satuan pendidikannya di MTS Al-Hidayah. Kemudian mata pelajarannya Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1 dan semester 2 ya. Di dalam silabus ini terdapat komponen-komponen. Yang pertama ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada indikator, materi pokok,
ada kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Coba membacakan salah satu pertemuan yang ada di dalam silabus gitu ya. Yang pertama, pada kompetensi dasar di sini ada 3.1 yang menyebutkan bahwa memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis secara dalam Islam. 4.1 menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Nah, selanjutnya di kolom kedua ada indikator. Indikatornya yaitu 1. Mendefinisikan pengertian Al-Quran, menjelaskan pengertian Al-Hadis, menyebutkan fungsi Al-Quran, menyebutkan fungsi hadis, menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyimpulkan kedudukan hadis sebagai pedoman hidup, mendeskripsikan cara efektif memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dalam Al-Quran dan hadis. Nah, untuk materi pokoknya pada pertemuan ini yaitu Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Di antaranya membahas mengenai 1. Al-Quran, 2. Hadis, dan 3. Fungsi Al-Quran hadis. Nah, adapun kegiatan pembelajarannya yaitu mengamati, kemudian ada menanya, kemudian ada mengeksplorasi, mengasosiasi, dan terakhir mengkomunikasikan. Nah, untuk penilaiannya di sini ada penilaian dengan mengumpulkan tugas, kemudian ada observasi, kemudian ada tugas portofolio, kemudian penilaiannya dengan tes ya, ada tes tulis dan juga tes lisan. Untuk alokasi waktunya yaitu 4 kali tatap muka. Kemudian sumber belajarnya gitu ya, ada buku pedoman guru mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 Kemenag, kemudian buku pegangan siswa mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 Kemenag, kitab Al-Quran dan terjemahannya, kemudian buku ensiklopedia atau buku referensi lain, kemudian ada multimedia interaktif dan internet. Nah, mungkin itu gambaran sebagian contoh dari silabus pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 di Madrasah Sanawiyah. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan ditampilkan dan ada di file yang sudah kami share. Teman-teman bisa langsung sama-sama kita menelaahnya. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan sebuah silabus yang berasal dari Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah kelas 10, mata pelajaran Al-Quran Hadis, dengan alokasi waktu 40 menit, tahun pelajaran 2020-2021. Nah, dalam silabus ini terdapat kompetensi inti. Yang pertama ada KI 1 dan KI 2, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, bertanggung jawab, kerjasama, toleran, damai, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan bakat anak di dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Yang kedua, ada KI 3, yaitu memahami dan menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora, dengan kawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan fenomena kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang selanjutnya ada KI 4. KI 4 ini yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengetahuan dari yang dipelajari di sekolah secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Yang selanjutnya terdapat kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini ada 3.1, yaitu menganalisis pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama.
4.1 yaitu menyajikan hasil analisis pengertian Al-Quran dan wahyu dari para ulama. Selanjutnya terdapat indikator. Yang pertama, memahami, menyajikan kesimpulan dan mengkomunikasikan materi tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama dan nama-nama Al-Quran. Yang kedua, yaitu memahami, meyakini kesimpulan dan mengkomunikasikan materi tentang pengertian wahyu, ilham, dan ta'lim. Yang selanjutnya terdapat materi pokok. Materi pokoknya yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah. Selanjutnya ada kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, mengamati, memahami, menyajikan kesimpulan dan mengkomunikasikan materi tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama dan nama-nama Al-Quran. Yang kedua, yaitu memahami, meyakini kesimpulan dan mengkomunikasikan materi tentang pengertian wahyu, ilham, dan ta'lim. Yang selanjutnya terdapat materi pokok. Materi pokoknya yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah. Selanjutnya ada kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan materi tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama dan nama-nama Al-Quran. Yang kedua, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi dan mengkomunikasikan tentang pengertian wahyu, ilham, dan ta'lim. Selanjutnya terdapat penilaian. Penilaian di sini dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di sini juga terdapat alokasi waktunya yaitu 4 jam pertemuan. Yang selanjutnya terdapat sumber belajar. Sumber belajar di sini berasal dari buku siswa Al-Quran Hadis kelas 10 revisi 2019 handout atau LKS. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan begitulah gambaran daripada silabus. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai materi pendekatan metode dan strategi pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7 MTS dan kelas 10 MA. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai pendekatan pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7 MTS dan kelas 10 MA. Yang pertama, pendekatan pembelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 7 MTS dilaksanakan dengan pendekatan skienifik atau integratif. Yang kedua, adapun pendekatan pembelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 10 MA, pendekatan yaitu pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry ditunjukkan kepada cara belajar yang menggunakan cara penelaahan atau pencarian terhadap suatu objek secara kritis dan analis, sehingga dapat membentuk pengalaman belajar yang bermakna. Poin selanjutnya yaitu metode pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7 MTS dan kelas 10 MA. Yaitu A. Metode hikmah, nasihat yang baik dan diskus. B. Metode keteladanan. C. Metode pembiasaan. D. Metode demonstrasi. E. Metode pemberian nasihat. F. Metode kisah atau cerita. G. Metode tanya jawab. H. Metode perumpamaan. I. Metode karya wisata atau studi lapangan. J. Metode eksperimen. K. Metode pemberian tugas atau resitasi. I. Metode pengajar dengan mempermudah. M. Metode drill atau latihan. Dan metode ibrah. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai strategi pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7 MTS dan kelas 10 MA. Yang pertama, strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Yang kedua, strategi pembelajaran kooperatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya akan memaparkan materi mengenai langkah-langkah pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7 MTS dan kelas 10 MA. Nah, terdapat 5 langkah yaitu membaca, menulis, menerjemahkan, memahami, dan menghafal. Yang pertama membaca, yaitu dengan guru mempersilakan siswa untuk membaca sendiri-sendiri. Kemudian guru mengajak siswa untuk membacakan ayat atau hadis yang sedang dipelajari. Yang kedua, menulis. Nah, dengan langkah ini, guru dapat melakukan dengan cara mendiktekan ayat atau hadis yang sedang dipelajari. Yang ketiga, menerjemahkan perkata ayat atau hadis yang sedang dipelajari. Nah, langkah ini dapat dilakukan dengan melihat kamus bahasa Arab. Yang keempat, memahami. Maksudnya yaitu setelah siswa dapat menerjemahkan secara menyeluruh ayat atau hadis yang sudah dipelajari, maka siswa dipersilakan untuk berdiskusi tentang maksud atau ayat hadis tersebut. Yang kelima, menghafal. Nah, ada beberapa metode dalam mempermudah menghafal Al-Quran dan hadis. Yang pertama, bin nazar, yaitu dengan cara membacanya berulang-ulang dengan melihat mushaf. Yang kedua, tahfidz, yaitu dengan cara menghafal sedikit demi sedikit ayat ataupun hadis yang telah dibaca secara bin nazar. Yang ketiga, talaki, yaitu menyetorkan atau memperdengarkan hafalan baru kepada guru. Yang keempat, takrir, yaitu mengulang hafalan. Yang kelima, tasmi, yaitu memperdengarkan hafalan baik kepada perseorangan maupun kelompok. Selanjutnya yaitu materi mengenai media pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7 MTS dan kelas 10 MA. Yaitu dengan menggunakan audio visual seperti media PowerPoint, video, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, kemauan dan kemampuan seorang guru untuk menggunakan peralatan media pembelajaran sangatlah penting agar dapat penggunaan media pembelajaran dapat terlaksana dengan efektif. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7 MTS dan kelas 10 MA. Di sini terdapat 2 strategi. Yang pertama ada strategi pembelajaran kontekstual dan yang kedua strategi pembelajaran kooperatif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai langkah-langkah pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7 MTS dan kelas 10 MA. Nah, terdapat 5 langkah yaitu membaca, menulis, menerjemahkan, memahami, dan menghafal. Yang pertama membaca, yaitu dengan guru mempersilakan siswa untuk membaca sendiri-sendiri. Kemudian guru mengajak siswa untuk membacakan ayat atau hadis yang sedang dipelajari. Yang kedua, menulis. Nah, dengan langkah ini, guru dapat melakukan dengan cara mendiktekan ayat atau hadis yang sedang dipelajari.
Yang ketiga, menerjemahkan perkata ayat atau hadis yang sedang dipelajari. Nah, langkah ini dapat dilakukan dengan melihat kamus bahasa Arab. Yang keempat, memahami. Maksudnya yaitu setelah siswa dapat menerjemahkan secara menyeluruh ayat atau hadis yang sudah dipelajari, maka siswa dipersilakan untuk berdiskusi tentang maksud atau ayat hadis tersebut. Yang kelima, menghafal. Nah, ada beberapa metode dalam mempermudah menghafal Al-Quran dan hadis. Yang pertama, bin nazar, yaitu dengan cara membacanya berulang-ulang dengan melihat mushaf. Yang kedua, tahfidz, yaitu dengan cara menghafal sedikit demi sedikit ayat ataupun hadis yang telah dibaca secara bin nazar. Yang ketiga, talaki, yaitu menyetorkan atau memperdengarkan hafalan baru kepada guru. Yang keempat, takrir, yaitu mengulang hafalan. Yang kelima, tasmi, yaitu memperdengarkan hafalan baik kepada perseorangan maupun kelompok. Selanjutnya yaitu materi mengenai media pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7 MTS dan kelas 10 MA. Yaitu dengan menggunakan audio visual seperti media PowerPoint, video, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, kemauan dan kemampuan seorang guru untuk menggunakan peralatan media pembelajaran sangatlah penting agar penggunaan media pembelajaran dapat terlaksana dengan efektif. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7 MTS dan kelas 10. Yang pertama ada strategi pembelajaran kontekstual dan yang kedua ada strategi pembelajaran kooperatif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.